Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Ainun Ilmi dengan NIM 2121010300056. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab konsep ilmu pendidikan yang terdiri 5 subbab, yaitu yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, kedua, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan ilmu pendidikan, yang ketiga, sifat-sifat ilmu pendidikan, keempat, objek-objek ilmu pendidikan, dan yang kelima, ilmu-ilmu bantu dalam ilmu pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Sebelum membahas ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, kita harus mengetahui apa itu ilmu pendidikan dan apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan demikian, ilmu empiris dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, ilmu pendidikan sebagai normatif. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Kemudian yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Jadi, dari praktek-praktek pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan juga saling berkaitan, karena orang yang melakukan ilmu pendidikan yang disebut sebagai pendidik akan sangat memerlukan ilmu pengetahuan dalam mana ia melakukan proses pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novita Ramadhani dengan NIM 212101030048. Saya di sini dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan tentang konsep ilmu pendidikan yang selanjutnya, yakni kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, maksudnya di sini sebagai contoh ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu agama, ilmu sains, ilmu matematika, atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, di antara ilmu-ilmu tersebut itu ada ilmu pendidikan, yakni ilmu yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Selanjutnya, definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu, yakni yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Jadi, pendidikan itu mampu meningkatkan pengetahuan kita, baik itu tentang akademik maupun non-akademik, tentang pengertian kita tentang suatu hal, kesadaran dan toleransi antar sesama manusia. Selanjutnya, yakni meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisakan sesuatu, termasuk pendidikannya. Yakni maksudnya meningkatkan kemampuan dalam bertanya dan kemampuan menganalisakan pertanyaan dan jawaban tersebut. Selanjutnya, yakni meningkatkan kedewasaan individu. Dengan adanya pendidikan, kita mampu mendewasakan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah untuk perkembangan negara. Nah, negara berkembang, negara yang mengalami perkembangan itu harus memiliki sumber daya manusianya itu yang baik dan mendapatkan ilmu pendidikan. Di mana apabila
manusia itu mendapatkan ilmu pendidikan, maka manusia itu mampu berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan negaranya tersebut. Selanjutnya, pendidikan adalah fenomena dan fundamental. Maksudnya di sini adalah asasi dalam hidup manusia, yakni di mana ada kehidupan, maka di situ juga ada pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, di mana adanya pendidikan, kita mampu untuk memanusiakan manusia, yakni lebih menghargai tentang sesama manusia. Selanjutnya, dalam perkembangan adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik. Maksudnya di sini yaitu di dalam perkembangan itu mesti selalu ada tuntutan atau target. Nah, kita mampu untuk menjalankan target tersebut apabila kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, melahirkan teori-teori pendidikan. Nah, kita berpendidikan, kita mendidik atau kita mendapatkan pendidikan itu adalah suatu upaya sadar di mana kita tuh sadar dalam berpendidikan. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dari perkataan maupun penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Rehan dengan kode NIM 212101030077. Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan kelompok 2. Baik, saya di sini ingin melanjutkan pembahasan tentang konsep ilmu pendidikan. Dan saya ingin menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat ilmu pendidikan. Langsung saja kita menuju materinya. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang bersifat ilmu, teori, maupun praktis. Dan ada juga menurut para tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan pada dirinya. Itu menurut undang-undang. Nah, menurut ilmu pendidikan juga, pendidikan ini ada dua macamnya, yaitu yang pertama pendidikan bersifat empiris, yang kedua bersifat normatif. Untuk yang bersifat empiris ini adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi kenyataan, akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, atau bisa diartikan sebagai ilmu yang didasari dengan kenyataan, realita, dan tidak bohong. Atau dengan kata lain, berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung secara materi atau wujud fisik. Sejarah itu memiliki sumber sejarah yang merupakan kenyataan dalam ilmu sejarah. Misalnya, kalau kita bercerita tentang terjadinya perang, apakah perang itu benar-benar terjadi atau tidak, kita bisa mencari tahu berdasarkan bukti-bukti atau peninggalan yang ditemukannya. Atau masih adanya saksi yang masih hidup, adanya laporan tertulis, adanya tempat yang dijadikan pertempuran dan bukti lainnya. Dengan demikian,
cerita sejarah merupakan cerita yang empiris. Sejarah juga bisa dikatakan empiris karena adanya kenyataan atau bisa adanya saksi atau bukti-bukti lainnya. Itu bisa disebut empiris. Artinya itu benar-benar terjadi karena berdasarkan bukti yang ditemukan. Kalau cerita tidak berdasarkan bukti, itu bukan sejarah namanya, melainkan dongeng yang bersifat fiktif atau tidak nyata. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua itu ilmu pendidikan bersifat normatif. Normatif sendiri di sini artinya sebagai norma, ketentuan, dan pemberlakuan. Jadi jika dihubungkan, ilmu pendidikan bersifat normatif inilah ilmu yang berpegang teguh pada ketentuan, norma, dan akidah serta ketentuan tersebut. Selalu berhubungan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya itu termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktek-praktek pendidikan, karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik yang melaksanakan pendidikan. Nah, nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktek dan pengalaman mendidik. Tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, juga dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pandangan manusia atau suatu bangsa itulah yang dijadikan normatif atau kriteria untuk mendidik. Dan norma itu biasanya tergambar dalam rumusan tujuan pendidikannya. Dengan demikian, ilmu pendidikan diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai yang dijunjung tinggi seseorang. Sedangkan nilai itu sendiri merupakan ukuran yang bersifat normatif. Maka saya katakan kembali, bahwasanya ilmu pendidikan ini adalah ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang berpegang teguh kepada ketentuan, norma, dan pemberlakuan aturan-aturan dan kaidah lainnya. Itulah yang disebut ilmu pendidikan normatif. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Afifi dengan NIM 212.101.030.052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan membahas tentang objek-objek pendidikan. Setiap ilmu pengetahuan dalam pengertian sains itu ditentukan oleh objeknya. Ada dua macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek formal ialah objek materi yang disoroti suatu ilmu, sehingga membedakan ilmu yang satu dari ilmu lainnya. Pada garis besarnya, objek ilmu pengetahuan ialah alam dan manusia. Oleh karena itu, ada ahli yang membagi ilmu pengetahuan atas dua bagian besar, yakni ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan manusia. Adapun syarat ilmu pengetahuan dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada objek tertentu yang diselidiki. Maksudnya itu gimana? Objek yang diselidiki ini sebagaimana adanya objektif, dan supaya intensitas pendidikan ilmu itu membatasi objeknya sedemikian rupa. Dan kedua, objek tertentu itu diselidiki dengan menggunakan metode atau cara-cara tertentu. Dengan adanya metode tertentu dapat diadakan penelitian ulangan. Jika perlu, ada pengecekan
dan studi perbandingan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan dan maksud yang sama. Dan yang ketiga, penelitian demi penelitian telah dan selalu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diketahui itu dapat disusun, diorganisir, dan juga digolong-golongkan. Terus yang keempat, semua aktivitas penelitian ilmiah yang dilaksanakan manusia sepanjang sejarah ilmu pengetahuan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau bisa disebut kebutuhan psikologis maupun kebutuhan psikis. Demikian penjelasan dari saya, bisa dilanjut oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah Amin, NIM T 2018-1071. Saya di sini akan menjelaskan poin E, yaitu tentang ilmu-ilmu bantu dalam ilmu pendidikan. Di sini ada istilah pendidikan dan ilmu pendidikan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ilmu pendidikan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan yang bersifat teoritis. Sedangkan pendidikan sudah dijelaskan di atas merupakan proses kegiatannya. Seiring dengan perkembangannya zaman yang kini kian maju, begitu banyak disiplin ilmu baru yang mulai memisahkan diri dari induknya. Seiring dengan kesadaran akan eksistensi diri akan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka kebutuhan akan pendalaman ilmu dari berbagai bidang menjadi sangat dibutuhkan. Terkait dengan tugas kekhalifahan di muka bumi, tugas manusia sangatlah mulia, namun juga merupakan suatu yang kompleks. Di sini ada beberapa ilmu-ilmu bantu dalam pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu ilmu psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik mengenai gejala, proses, maupun latar belakangnya. Di sini ilmu psikologi itu ada beberapa cabang. Yang pertama yaitu psikologi anak, psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi agama, dan psikologi pendidikan. Selanjutnya yaitu ilmu logika. Ilmu logika yaitu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah hidup yang didasarkan pada penalaran akal pikiran manusia. Di dalamnya tidak mempelajari hal-hal yang bersifat metafisika atau yang bisa dikenal dengan istilah ilmu mantik. Selanjutnya ilmu etika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Biasanya yang menyangkut 3 unsur, yaitu norma susila, norma adat, dan norma agama. Selanjutnya ada ilmu hukum, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmaniah. Kebutuhan makan, sandang, dan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang kemudian akan berkembang pada kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada ilmu pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Yang terakhir ada ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai sendi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dari semua ilmu yang sudah saya sebutkan di atas merupakan ilmu-ilmu yang dapat membantu berlangsungnya proses pendidikan dengan baik dan maksimal. Karena tanpa adanya ilmu-ilmu tersebut, maka proses pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.